Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Husnaya SPI MSI, dosen pada program studi Teknik Lingkungan Institut Sains dan Teknologi Nahdlatul Ulama Bali. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen sebagai bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran, yang merupakan salah satu persyaratan dalam proses sertifikasi dosen tahun 2026. Pada program studi Teknik Lingkungan, saya mengampu mata kuliah pengantar Sistem Informasi Geografi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum, serta diberikan kepada mahasiswa pada semester 3. Mata kuliah Sistem Informasi Geografi merupakan mata kuliah dasar yang bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep, prinsip, serta komponen sistem informasi geografi sebagai teknologi untuk memperoleh, mengelola, menganalisis, dan menyajikan informasi berbasis geospasial. Mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis dalam menggunakan perangkat lunak sistem informasi geografi agar dapat melakukan pengolahan berbagai data berbasis geospasial untuk mendukung pengambilan keputusan. Mengacu pada capaian pembelajaran program studi Teknik Lingkungan, khususnya pada P6, KU3, dan KK2, mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa mampu menerapkan teknologi digital secara inovatif, menguasai konsep, serta melakukan pengolahan dan analisis data spasial menggunakan sistem informasi geografis. Kemudian menunjukkan kinerja yang mandiri, sistematis, bermutu, dan terukur, serta menghasilkan informasi geospasial yang akurat untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Untuk CPMK pengantar sistem informasi geografi mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar sistem informasi geografi serta aplikasinya dalam bidang lingkungan, mampu memahami bentuk dan format data SIG dan komponen-komponen penting di dalam SIG. Kemudian mampu mengolah dan menganalisis data menggunakan software SIG untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat. Kemudian mampu mengaplikasikan sistem informasi geografi dan dapat menghasilkan peta digital dalam penyelesaian masalah, misalnya di dalam bidang lingkungan. Untuk materi pembelajaran pengantar sistem informasi geografi, ada beberapa pokok bahasannya meliputi pertama, konsep dan komponen sistem informasi geografi, kemudian format data raster dan vektor, kemudian sumber-sumber data spasial, kemudian bagaimana membuat basis data sistem informasi geografi, kemudian akan melakukan pengenalan perangkat lunak di mana kita menggunakan ArcMap, kemudian mahasiswa bisa melakukan interpretasi citra satelit, bisa melakukan georeferencing, kemudian selanjutnya bisa melakukan penyusunan proyek pada ArcMap, kemudian melakukan pengelolaan basis data spasial dan atribut, kemudian bisa melakukan analisis spasial serta bisa mengaplikasikannya dalam bidang lingkungan. Untuk RPS pengantar sistem informasi geografi ini, sistem pembelajarannya dilakukan selama 14 pertemuan dengan menggunakan pendekatan delivery, interaction, dan assessment atau yang dikenal dengan DIA. Jadi pada aspek delivery, saya menggunakan metode ceramah interaktif untuk menyampaikan materi perkuliahan yang dipadukan dengan diskusi kelas untuk memperkuat konsep atau pemahaman mahasiswa. Setelah itu kami melakukan pertemuan untuk praktikum di laboratorium komputer. Pada aspek interaction, jadi pembelajaran dilaksanakan melalui demonstrasi menggunakan perangkat lunak SIG, di mana kami menggunakan ArcMap, kemudian itu digunakan sebagai media pembelajaran. Jadi saya akan
memberikan tutorial kepada mahasiswa terkait bagaimana penggunaan aplikasi tersebut, dan kemudian kita bisa melakukan diskusi atau tanya jawab dalam proses praktikum tersebut. Selain itu, kami juga menggunakan WhatsApp group untuk memperlancar komunikasi dengan mahasiswa terkait koordinasi tugas-tugas perkuliahan. Kemudian pada aspek asesmen dilakukan dengan 5 komponen dasar, yaitu 5 komponen dasar penilaian, yaitu kehadiran 10%, kemudian ada kuis 10%, tugas praktikum 20%, kemudian ada kegiatan UTS 30% dan UAS 30%. Jadi penilaian ini didasarkan pada ketepatan konsep, analisis, kemampuan teknis, dan kreativitas visualisasi data dan keaktifan dari mahasiswa. Demikian penjelasan singkat mengenai mata kuliah pengantar sistem informasi geografi, dan selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran untuk pertemuan pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya adik-adik mahasiswa? Baik, Bu. Saya harap semua dalam keadaan sehat. Hari ini adalah pertemuan pertama kita. Mungkin Ibu ingin bertanya, apakah ada dari teman-teman kalian yang berkenan hadir pada hari ini? Ada, Bu. Siapa kira-kira? Oki. Oh, baik. Untuk Korti di kelas ini siapa? Saya, Bu. Oh, oke, baik. Jadi mata kuliah sistem informasi geografi ini merupakan mata kuliah wajib yang harus dikontrak oleh semua mahasiswa tanpa terkecuali pada semester 3. Jadi kehadiran ini sangat penting, di mana 75% itu harus hadir pada perkuliahan hari ini, pada perkuliahan. Di mana perkuliahan kita ini ada 14 pertemuan, 1 UTS dan 1 UAS. Jadi semua harus hadir baik dalam kegiatan perkuliahan maupun praktikum. Ya. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, selesai. Baik, untuk kuliah ini saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Musnayani SPI, dosen dari Prodi Teknik Lingkungan. Di sini saya menempuh mata kuliah pengantar sistem informasi geografi yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib, jadi harus diambil oleh semua mahasiswa. Baik, saya akan menyampaikan sedikit terkait CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah SG. Di sini dapat mahasiswa lihat. Pertama itu mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar sistem informasi geografi serta aplikasinya dalam bidang lingkungan. Kemudian yang kedua mungkin mampu memahami bentuk dan format data SIG dan komponen-komponen penting dalam sistem informasi geografi. Kemudian yang ketiga, mahasiswa itu diharapkan mampu melakukan pengolahan, kemudian mampu melakukan analisis data menggunakan aplikasi SIG sehingga nanti mahasiswa bisa menghasilkan informasi yang bermanfaat. Kemudian yang keempat itu mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan SIG dan dapat menghasilkan peta digital dalam untuk membantu dalam mengambil keputusan seperti itu. Selanjutnya terkait dengan rencana pembelajaran studi, ini adalah beberapa materi yang akan kita pelajari selama 14 kali pertemuan. Jadi yang pertama itu untuk pertemuan kita hari ini adalah terkait dengan pendahuluan dan konsep, definisi serta komponen-komponen SIG dan aplikasinya. Kemudian yang kedua itu format data spasial,
raster dan vektor, kemudian sumber-sumber data spasial, kemudian yang ketiga itu ada basis data dalam sistem informasi geografi dan bagaimana mahasiswa akan melakukan konversi misalnya dari data analog ke data digital seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada pengenalan software sistem informasi geografi. Kemudian yang kelima itu ada interpretasi data satelit. Yang keenam itu kita akan melakukan georeferencing. Kemudian yang ketujuh kita bisa menyusun project. Oke, kita lanjut untuk masuk ke materi inti, yaitu yang pertama itu terkait dengan pengertian sistem informasi geografi, kemudian kedua komponen-komponen sistem informasi geografi, ketiga itu tahapan kerja sistem informasi geografi dan bagaimana pemanfaatan dari SIG itu sendiri. Untuk perkuliahan ini saya akan menggunakan metode perkuliahan. Pertama kita melakukan ceramah interaktif seperti yang saya lakukan hari ini dengan penyampaian materi. Kemudian kita akan melakukan diskusi, mungkin ada mahasiswa ingin bertanya, kemudian mungkin saya akan bertanya, jadi kita supaya kelasnya interaktif seperti itu. Oke, kita masuk ke materi pertama terkait ini, pemahaman sistem informasi geografis. Jadi sistem informasi geografis ini terdiri dari tiga kata, ada sistem, informasi, dan geografi. Sistem itu merupakan sekumpulan objek, ide yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Itu yang dinamakan dengan sistem. Kemudian ada informasi. Di dalam sistem informasi geografi itu, informasi ini mempunyai volume yang paling besar di antara yang lainnya. Karena pada bagian ini kita itu melakukan pengolahan data, entah itu data dalam jumlah yang besar, kemudian kita melakukan manipulasi data, kita melakukan analisis data, ini di bagian informasi. Kemudian ada yang namanya geografi. Nah, geografi ini tentunya mengacu secara spesifik itu dalam untuk menunjukkan suatu tempat atau ruang. Nah, itu geografi. Jadi dia memiliki sistem koordinat. Kita lanjut ke definisi SIG. Definisi SIG. SIG atau sistem informasi geografi merupakan suatu sistem informasi yang didasarkan pada kerja komputer yang mampu melakukan pemasukan data, kemudian mengelola data, kemudian bisa melakukan manipulasi dan juga menganalisis data atau informasi-informasi geografis. Nah, untuk komponen-komponen sistem informasi geografi itu sendiri, ada beberapa komponen yang semuanya itu harus ada, tidak boleh tidak ada salah satunya. Berarti semuanya itu harus ada sehingga proses sistem informasi geografi ini bisa dijalankan seperti itu ya. Yang pertama adalah perangkat keras atau yang kita sebut hardware. Hardware misalnya ada bisa menggunakan PC atau komputer, kemudian adik-adik mahasiswa jika punya laptop bisa menggunakan laptop seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada perangkat lunak atau softwarenya. Software yang bisa digunakan itu banyak ya jenisnya, software GIS atau SIG. Untuk saya biasanya pakai ArcMap atau ArcGIS dan juga ArcPro. Tapi kalau ArcPro mungkin kita harus membeli lisensi, kita tidak bisa menggunakan secara gratis. Kemudian saya juga bisa menyarankan pada adik-adik mahasiswa bisa menggunakan yang namanya Quantum GIS. Nah, itu bersifat open source, lebih gampang untuk diinstal dan digunakan. Kemudian yang ketiga itu ada data. Nah, data ini tidak kalah penting. Jadi data yang kita gunakan itu harus mempunyai
sistem koordinat atau yang kita sebut dengan data spasial. Data spasial itu ada dua, misalnya ada data vektor dan data raster. Nah, ini bisa dijelaskan untuk lebih lanjut pada pertemuan yang selanjutnya terkait dengan format data spasial, itu nanti ada bahasan secara khusus. Kemudian yang keempat itu ada SDM atau manusia yang akan melakukan analisis, yang dia akan mengoperasikan software yang digunakan. Kemudian dari hal itu dia bisa menghasilkan informasi-informasi yang bermanfaat gitu. Kemudian yang kelima itu ada user. Nah, user ini atau pengguna. User atau pengguna itu bisa kita pribadi, seorang, bisa organisasi, bisa company, bisa kampus misalnya, atau sekelompok orang dan lain sebagainya. Nah, itu yang dikenal dengan user. Jadi user ini yang akan memanfaatkan sistem yang telah kita buat gitu. Jadi logikanya seperti ini. Ketika kita membuat sistem tapi tidak ada user atau penggunanya itu tidak akan bermanfaat gitu. Tetapi ketika kita membuat sistem kemudian ada penggunanya, nah itu akan mempunyai nilai gitu. Yang nilai contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya Gojek. Gojek itu merupakan salah satu dari sistem informasi geografi. Jadi dia menggunakan banyak mungkin data-data spasial, dan datanya itu tentunya dalam jumlah yang besar gitu ya. Nah, misalnya Gojek itu usernya bisa dari pelanggannya itu user, terus drivernya itu user, dan company yang punya itu dia juga sebagai usernya. Seperti itu contohnya. Oke, dari penjelasan saya terkait komponen sistem informasi geografi, mungkin ada dari mahasiswa yang ingin bertanya. Saya Bu. Ya, silakan. Baik, kenapa urusan dan SDM itu dipisahkan? Bukannya keduanya itu sama-sama manusia ya? Oke. Jadi dalam sistem informasi geografi itu merupakan dua hal yang berbeda gitu. Kalau SDM atau manusia, atau kita kenal dengan brainware, itu kita sebagai yang melakukan gitu, yang melakukan yang melakukan processing data. Kita menghasilkan suatu sistem gitu yang nantinya akan dimanfaatkan oleh user atau pengguna. Nah, jadi user atau pengguna itu dia yang memanfaatkan teknologi yang kita buat, seperti itu. Apakah udah jelas atau ada yang perlu dipertanyakan lagi? Jadi tidak Bu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, saya lanjut ke materi selanjutnya. Silakan Bu. Ini udah saya jelaskan tadi terkait user, data, software, hardware, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke tahapan kerja sistem informasi geografi. Oke. Jadi di tahapan kerja sistem informasi geografi itu ada namanya data masukan atau input. Data masukan atau input ini akan dimasukkan ke dalam perangkat lunak atau software yang ada di dalam komputer. Nah, dari software yang kita gunakan itu di sana kita bisa melakukan pengolahan data, kemudian kita bisa melakukan manipulasi data, kemudian kita bisa melakukan analisis, kemudian yang nantinya akan dihasilkan data luaran atau output. Outputnya itu bisa berupa peta digital ataupun misalnya grafik ataupun tabel gitu ya, seperti itu. Ini sebenarnya tahapan kerja SG itu walaupun softwarenya berbeda-beda, tapi tahapannya itu pasti akan selalu sama gitu. Misalnya ada yang menggunakan ArcGIS, terus Quantum GIS, atau mungkin software yang berbeda, itu tahapan GIS itu selalu sama, itu ya. Ada data masukan, kemudian kita melakukan analisis, kemudian ada luaran atau output yang dihasilkan. Oke. Untuk tahapan kerja GIS atau SIG, saya akan memberikan contoh
bagaimana tahapan kerja GIS untuk analisis ekspansi tambang yang ada di Sumatera Selatan. Mungkin adik-adik mahasiswa masih asing dengan gambar ini ya. Ini adalah gambar citra satelit Sentinel-2 dengan resolusi 10 meter yang saya download dari Google Earth Engine. Tapi ini saya hanya melakukan cropping biasa. Tapi kalau kita mau menampilkan data ini, kita harus menggunakan aplikasi yang tadi, aplikasi GIS, sehingga kita bisa membuka data satelit di dalam aplikasinya itu. Dari data satelit yang saya tampilkan ini kita belum bisa memperoleh apa-apa dari tampilan ini, tapi kita harus melakukan processing dulu untuk datanya sehingga bisa kita jadikan masukan data di aplikasi GIS itu. Nah, untuk ini saya melakukan klasifikasi, kemudian dari hasil klasifikasi itu dihasilkan kan warna merah. Warna merah itu merupakan hasil tutupan lahan tambang. Jadi itu bisa dihitung areanya seperti itu. Ya. Yang warna merah ini adalah hasil klasifikasi dari data citra satelit yang saya download. Nah, dari sini itu baru satu data masukan yang kita input ke dalam aplikasi GIS. Itu baru satu data. Adik-adik mahasiswa bisa bayangkan ya. Kemudian yang kedua itu kita membutuhkan, misalnya kita ingin melakukan analisis lebih lanjut, kita bisa menggunakan data konsesi tambang. Nah, tapi kalau data seperti konsesi, batas administrasi, kita tidak perlu membuat sendiri karena ada kalau di pemerintah itu Badan Informasi Geospasial, dia menyediakan banyak data-data spasial yang bisa kita gunakan. Nah, salah satunya ini misalnya data konsesi tambang. Kemudian yang warna kuning itu adalah batas distrik atau kabupaten antara kedua lokasi tambang itu. Nah, dari sini saya ingin memperoleh informasi terkait perusahaan-perusahaan mana sih yang terlibat dalam operasi tambang di Sumatera Selatan ini. Jadi di dalam SIG itu kita bisa melakukan proses pengolahan data di dalam software GIS hingga kita dapatkan data seperti ini. Misalnya ada batu bara Bukit Kendi, dia luasnya sekitar 141 hektar dan lain sebagainya. Jadi kita bisa menghasilkan data dalam waktu cepat dan akurat. Dan dari data itu kita bisa melakukan memberikan, terserah adik-adik mahasiswa bisa memberikan informasi secara interaktif, secara yang baik gitu, bisa menggunakan grafik, kemudian bisa melakukan layouting peta sehingga bisa bisa diberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan. Oke. Mungkin dari penjelasan saya ini, saya ingin bertanya nih kepada adik-adik mahasiswa. Dari tadi kan saya sudah menyampaikan ya banyak materi gitu. Saya ingin adik-adik mahasiswa mungkin bisa memberikan pendapat. Kira-kira nih, setelah saya memberikan sekian banyak penjelasan terkait sistem informasi geografi, tadi saya banyak menyampaikan terkait output atau aplikasinya. Mungkin dari mahasiswa seperti ini, mengapa sistem informasi geografi itu kita anggap penting dalam bidang lingkungan? Mungkin ada nggak dari adik-adik mahasiswa yang bisa menanggapi dari pertanyaan saya mungkin? Ya, boleh silakan. Karena sistem informasi geografi ini tuh dapat mengintegrasikan data yang memiliki informasi lingkungan dengan data atribut sehingga dapat memudahkan analisis kondisi lingkungan, pemantauan perubahan, dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Ya, benar sekali. Jadi
sistem informasi geografi ini kita bisa gunakan untuk mengintegrasikan lebih dari satu data, bahkan bisa 10, 11 itu bisa kita integrasikan dalam satu kali proses seperti itu. Ya, mungkin ada mahasiswa yang punya pendapat lain. Mungkin dari banyaknya JIS, tapi sebagian besar lingkungan yang seperti banjir, kehilangan lahan, kebakaran hutan, itu bisa menggunakan ARGIS. Iya, benar sekali. Betul sekali. Mungkin dengan adanya ARGIS seperti dampaknya, solusinya mungkin bisa dapat diketahui secara cepat dan lebih akurat. Iya, benar sekali. Jadi sistem informasi geografi ini bisa kita aplikasikan banyak di berbagai bidang. Entah itu misalnya kayak adik tadi menyebutkan kebakaran hutan, itu kan biasanya orang KLHK ya, orang KLHK yang dia mempunyai otoritas terkait hutan. Kemudian itu bisa dengan GIS ini kita bisa melakukan contohnya tadi yang tentang kebakaran hutan, kita bisa melakukan monitoring terkait kebakaran hutan misalnya di Indonesia, karena daerah kita ini memang kalau musim kemarau itu dia rawan terhadap kebakaran hutan. Oke, dari sekian banyak penjelasan saya terkait pengantar sistem informasi geografi, terutama terkait dengan konsep komponen SIG, saya ingin mahasiswa memberikan pendapatnya. Jadi saya berikan kuis untuk pertemuan hari ini, dan untuk pertanyaan bisa di-scan pada barcode yang saya tampilkan, kemudian nanti bisa dikirimkan secara online kepada saya seperti itu. Nah, untuk pertemuan hari ini mungkin ada mahasiswa yang bisa memberikan sedikit kesimpulan mungkin. Saya Bu. Ya, mungkin silakan. Menurut saya dalam bidang teknik lingkungan itu sistem informasi geografi itu sangat penting karena seperti untuk pemetaan dalam kondisi lingkungan, analisis pencemarannya seperti apa, pengolahan sumber daya alamnya seperti apa, mitigasi bencananya juga, hingga perencanaan wilayah untuk sustainability-nya. Iya, benar sekali. Jadi tepuk tangan untuk temannya yang hari ini. Oke, untuk perkuliahan selanjutnya kita akan mempelajari tentang format data spasial ya, terkait vektor dan raster seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk perkuliahan kita hari ini. Mungkin sebelum adik-adik mahasiswa pulang, tadi kan kita buka dengan doa dan mengakhirinya pun dengan doa. Mungkin silakan adik-adik mahasiswa berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Oke, doa selesai. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik mahasiswa, dan kita akan jumpa pada minggu depan untuk materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.